Alhamdulillahirobbilalamin. Bapak Ibu, pada hari ini kita akan mengadakan acara aksi nyata Ibu Ayu Kusuma Ningtyas SPP sebagai guru penggerak masih program pendidikan guru penggerak. Jadi ini adalah aksi nyata yang berjudul budaya positif. Ibu Ayu ini adalah CGP angkatan ke-11, kelasnya ke-63. Jadi dimohon kiranya selama waktu berjalan ini Bapak Ibu boleh bertanya, boleh menanggapi yang disampaikan oleh Ibu Ayu. Mungkin agak aneh kalau dipanggil Ibu Ayu, tapi ini karena lagi mau disiarkan, jadi Ibu Ayu. Ibu Ayu Kusuma Ningtyas ini berasal dari SMP 1 Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Untuk memulai acara, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Silakan Ibu Ayu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sebelumnya saya sampaikan, nggak usah tegang. Masih tetap semangat ya teman-teman semuanya. Kalau saya bilang SMP Negeri 1 Kota Agung Barat, kita bareng-bareng jawab Jaya Jaya Jaya, bisa? Oke. SMP Negeri 1 Kota Agung Barat, Jaya Jaya Jaya. Oke, sepertinya masih ada yang belum bisa jaya. Mari kita jaya bersama-sama. Yuk, saya ulangi ya. SMP Negeri 1 Kota Agung Barat, Jaya Jaya Jaya. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, walaupun kita sudah kenal, tapi mohon izin saya tetap memperkenalkan diri saya. Nama saya Ayu Kusuma Ningtyas. Memang sering dipanggil Ayu kalau di CGP, tapi kalau dengan teman-teman tolong panggil Tias saja. Saya angkatan 11 dari calon guru penggerak di Kabupaten Tanggamus ini, dari kelas 63B. Di kesempatan ini izinkan saya menyalurkan budaya positif atau aksi nyata saya yang berjudul budaya positif. Ini ada di modul 1.4 atau modul terakhir, pembahasan terakhir di modul 1. Sebelum saya lanjut ke pembahasan materinya, di benak Bapak Ibu ketika ada kata budaya positif, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Ada yang bisa menyampaikan? Apa Bu ya Bu? Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik, boleh. Ada lagi? Budaya positif itu apa sih? Gitu. Perilaku. Perilaku, dari Bu Sophia ada tambahan perilaku. Karakter positif dari Pak Tarman, boleh. Ada lagi? Kebiasaan positif, boleh. Ada lagi Pak Kopset? Etika, iya boleh. Kalau ada lagi pertanyaan, budaya positif ini apakah bisa ataukah harus kita terapkan di sekolah kita? Ya, Harus ya? Bisa dan harus. Oke. Memang budaya positif ini sangat penting untuk kita terapkan di sekolah kita guna untuk
menjadikan murid-murid kita itu anak-anak yang berbudi pekerti, memiliki akhlak, dan yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu tadi. Dan tentunya pasti nanti bisa menjadikan murid-murid kita menjadi seperti slogan kita, pelajar Pancasila. Jadi kita bisa menjadikan murid-murid kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang akan kita bahas hari ini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nih teman-teman, sebelum menyampaikan materi selanjutnya, ini ada sebuah percobaan, namanya cobalah buka. Jadi teman-teman coba yang sudah berpasangan, saya minta teman-teman berpasangan 2 orang. 2 orang, nanti kita praktekkan ini. Saya bacakan ya. Misal Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, atau misal di sini Bu Pelida. Tugas Bu Pelida adalah mengepalkan tangan, mengepalkan salah satu tangan. Dan coba bayangkan Bu Pelida ini sedang memegang sesuatu. Nah, setelah itu, dan sesuatu itu sangat berharga. Kunci mobil. Kunci mobil atau apa ya, ATM misal gitu kan. Nah, tugasnya Misri ini membuka kepalan tangan Bu Pelida dengan cara apapun. Tuh, bisa boleh dibujuk, boleh dihardik, boleh diintimidasi juga boleh, marahin boleh. Pokoknya gimana caranya biar kepalan ini terbuka. Kalau nggak berhasil, nanti kita bahas. Boleh nih teman-teman yang mau mempraktekkan, coba Bu, kita ambil sampel Bu Pelida sama Misri ya. Yuk, boleh yuk, berdiri ke depan yuk. Biar masuk TV. Gimana? yang kena palan siapa? Ya. Paling duit ya. Oh, madep sana aja tuh. Kita madep kamera. Oh, sini. Tengah-tengah. Oke. Satu ya, satu. Satu mau 2 nggak apa-apa. Yang penting Misri berusaha untuk itu. Mulai nih. Ya, mulai. Nggak bisa. Ayo, bisa nggak? Ayo, kira-kira bisa nggak ya? Bisa nggak? Nggak bisa ya? Oke, cukup. Oke, cukup. Oke. Game of close buat Miss Riz dan Bu Pelida. Nah, apa sih tadi itu yang dipraktekkan oleh Misri dan Bu Pelida? Yang pertama, coba nih ada pertanyaan. Apakah Bu Pelida atau Misri membuka kepalan tangan? Apakah Bu Pelida membuka kepalan tangannya? Membuka enggak tadi? Enggak. Kenapa Bu Pelida enggak membuka? Mempertahankan dirinya. Kenapa? Mempertahankan apa yang sedang Punya saya. saya miliki. Nah, jadi intinya teman-teman dari yang dipraktekkan oleh Bu Pelida dan Misri tadi, kita itu sebagai manusia, sebagai guru dan murid-murid pun itu mempunyai namanya kontrol diri. Kontrol diri itu salah satunya kepalan tangan itu tadi. Kita punya kontrol untuk membuka ataupun menutup tangan ini.
Ketika tadi, misal Misri nggak bilang, ayo nanti tak cegat loh pulang sekolah, buka enggak, misal kayak gitu. Akhirnya Bu Pelida membuka tangannya, misal. Yang mengontrol tangan ini tadi, untuk terbuka ini tadi siapa? Bu Pelida atau Misri? Ayo, Misri apa Bu Pelida? Bu Pelida. Karena yang punya tangan itu Bu Pelida. Kalau Bu Pelida itu namanya kontrol diri. Jadi kita itu bisa mengontrol diri kita. Seperti yang kita terapkan di sekolah. Misal, anak mau mengerjakan tugas atau tidak. Itu juga kontrol diri mereka masing-masing. Mau kita bilang, nanti kamu kalau tidak mengerjakan tugas gak naik kelas misal. Tapi kalau mereka mengontrol dirinya dengan, ya udah, tapi aku tetap gak mau mengerjakan tugas, ya tetap gak dikerjakan kan. Gitu. Jadi sebenarnya kita itu tuh bisa, atau kita tuh punya kemampuan untuk mengontrol diri kita sendiri tanpa pengaruh dari orang lain gitu. Jadi intinya dari yang dipraktekkan oleh Bu Pelida tadi seperti itu. Sesungguhnya yang memegang, nah ada tulisan kecil di sana. Sesungguhnya yang memegang kontrol dan menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan adalah diri kita sendiri yang memegang kontrol tersebut. Nah, gitu. Paham ya Bapak Ibu yang saya maksudkan? Oke. Masih semangat? Oke, kita yel-yel lagi ya. SMP Negeri 1 kabar? Biar nggak ngantuk ya. Walaupun tetap ngantuk. Maaf tidak ada coffee break. Sanggup sendiri-sendiri. Adanya es bumul break. Oke, selanjutnya kita ke disiplin positif. Disiplin positif itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, ini kita udah mulai masuk ke disiplin positifnya. Disiplin positif merupakan salah satu cara untuk menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, kita nanti akan membahas bagaimana sih kalau kita itu ngasih penghargaan ke murid, bagaimana nanti kalau kita memberi hukuman ke murid, seperti itu ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Bu Sapia bisa kesini gak sih? Biar aku gak itu. Iya. Oke, maaf materi sebentar ya. Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Maksudnya apa? Kita ini apa ini? Itunya. Tapi udah dicolokin. Ketika seorang murid dia melakukan segala hal yang diperintahkan oleh guru, itu dia memiliki motivasi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ada nih tipe murid yang dia ini mengerjakan tugas biar nggak dapat hukuman. Ya, cuma mencari selamat saja. Jadi bukan karena motivasi mengerjakan tugasnya itu tuh bukan
kemauan dirinya gitu, bukan oh iya saya mau mengerjakan tugas karena ini kewajiban saya sebagai murid, bukan seperti itu. Tapi karena tanpa sadar benar, tanpa sadar itu ternyata dia menghindari hukuman atau ketidaknyamanan di kelas gitu. Begitupun dengan kita guru. Kita guru mengerjakan tugas, misal tugas di PMM nih, bikin aksi nyata di PMM. Kita cuma ngejar apanya? Sertifikatnya, tanpa tahu materinya apa yang disampaikan di modul-modul di PMM itu. Itu namanya motivasi menghindari hukuman. Gak bisa nggak Pak? Gak apa-apa. Suara saya terdengar kan ya? Oke. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada kan? Bahkan kita juga, imbalan kita tadi apa? Mendapatkan sertifikat itu tadi, termasuk motivasi untuk mendapatkan imbalan. Murid kita pengen rajin mengerjakan tugas bukan karena dia memang bisa, tapi karena dia pengen, gurunya itu udah ngomong, nah nanti yang dapat nilai paling tinggi dapat hadiah gitu. Jadi dia bukan karena kemauan memang murni ini tuh saya pengen mengerjakan tugas gitu, tapi ada iming-imingnya. Dan yang ketiga adalah untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan dihargai dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini maksudnya dia pengen diakui. Jadi oh cah kayak pinter kayak gitu, itu anak pinter tuh gitu. Walaupun nanti dalam prosesnya dia menghalalkan segala cara, karena kita kan taunya mungkin dari hasilnya saja, prosesnya nggak tahu seperti itu ya. Oke. Quickly. Jadi nggak. Nggak muncul ya? Belum masuk aja. Tunjuk aja. Yang belakang itu dari ini positif ini ya. Hanya saya dari tadi ingat-ingat dari Tidak muter-muter kata Pak Is. Bapak Ibu, ternyata kita selama mengajar itu ada yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selama ini saya pun menganggap bahwa hukuman dan konsekuensi itu sama. Kalau menurut Bapak Ibu, hukuman sama konsekuensi itu sama nggak? Beda. Bedanya apa Bu Dewi? Kalau hukuman itu apa yang harus dilakukan oleh murid, tapi ada pengaruhnya untuk jangka yang berikutnya. Kalau konsekuensi? Kalau keyakinan, ini ditanya keyakinan ya. Konsekuensi. Kalau konsekuensi, dia harus, siswa itu harus menyadari bahwa apa yang dia perbuat, dia harus bertanggung jawab untuk menerima akibatnya. Oke. Beri tepuk tangan untuk Bu Dewi. Oke. Ada yang jawaban lain? Ada jawaban lain? Beda nggak sih hukuman sama konsekuensi? Kalau kata Miss Ri tadi sama ya Miss ya? Enggak. Oke. Jadi menurut hemat saya, hukuman dan konsekuensi itu bedanya adalah kalau hukuman itu nggak ada kaitannya dengan kesalahan dia gitu. Tapi kalau konsekuensi itu ada. Contohnya nih, misal dia nggak bawa buku matematika. Saya beri dia konsekuensi untuk menghafalkan perkalian. Nah, itu namanya konsekuensi. Karena perkalian itu masih di ranah matematika. Gimana kalau hukuman? Hukuman itu ketika dia tidak bawa buku matematika, tapi
Nah, benar kata Pak Iskandar. Disuruh ngepel, disuruh nyuci WC keliling lapangan gitu. Itu nggak masuk ya. Itu namanya hukuman. Kecuali kalau berkeliling lapangan itu di pelajarannya olahraga. Ya benar, kalau di pelajaran olahraga itu bisa ya. Dikatakan itu namanya konsekuensi. Kembali ke sini. Oke, karena tadi udah tahu ya, berarti Bapak Ibu udah tahu ya bedanya hukuman sama konsekuensi. Di sini nih ada nih. Mau saya tunjuk apa apa bareng-bareng? Yang pertama, coba Kak Tina. Biar ke zoom Kak Tina. Kak Tina bisa baca yang pertama? Gak kebaca. Oke, saya bacakan ya. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi? Ya, dia disuruh nulis di kertas 100 kali kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu kesalahan dia adalah dia terlambat. Nah, dia terlambat disuruh nulis kata terlambat. Ayo, hukuman apa konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi? Kita keep masing-masing ya. Ada yang jawab konsekuensi. Itu ketika dia terlambat. Konsekuensi. Oke. Kita tutup dulu ya. Kita lanjut ke kalimat selanjutnya. Yang pertama tadi nggak sama ya, ada yang jawab hukuman, ada yang jawab konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Oke. Yang ketiga, murid dipinta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Ayo, di keep masing-masing ya. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi. Oke, coba kita lihat di slide selanjutnya. Itulah hasilnya. Yang K konsekuensi, yang H hukuman. Yang pertama tadi konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena tulisannya juga terlambat loh. Ya, sesuai dengan karena dia terlambat jadi disuruh nulis kalimatnya terlambat gitu. Jadi dia termasuk konsekuensi. Yang beda dengan hasil Bapak Ibu tadi yang apa? Yang paling bawah. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu berwarna hitam. Di sini dikatakan hukuman. Ada yang tahu kenapa dia dikatakan hukuman? Minggir dulu kali, jangan ditempe. Jangan ditempe. Jangan ditempe. Karena apa? Kesalahan yang telah dilakukannya. Iya. Benar. Karena dia seharusnya apa sih konsekuensinya? Coba. Kalau kan itu tadi termasuk hukuman. Kira-kira yang pantas yang termasuk konsekuensi apa ya gitu. Yang sesuai dengan kalau murid itu nggak bawa sepatu yang pas gitu. Ya, kalau menurut saya Buti ya, yang namanya konsekuensi itu sepertinya suatu peraturan yang memang sudah dikenal oleh siswa, ditaati dan dia sadar melakukannya. Kalau misalnya dalam waktu dia melanggar kita berikan, itu bukan suatu konsekuensi kalau dia nggak tahu. Dia tahu juga. Iya, benar. Jadi gitu ya. Konsekuensinya seperti itu karena
Dia sudah tahu. Oke, lanjut. Adalah Dihukum oleh penghargaan. Alfikon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Yang selanjutnya. Oke, jadi Pak Bu, ternyata sekarang saya tanya dulu deh, sambil menikmati hidangannya. Bapak Ibu, ada tidak yang masih menerapkan penghargaan berupa hadiah, terus nilai apa ya, dikasih bintang berapa kayak anak TK itu atau apa, masih ada? Masih. Sadarkah kita bahwa penghargaan itu juga merupakan suatu hukuman? Nggak sadar. Jadi hukuman dari suatu penghargaan itu lebih banyak ke anak yang tidak mendapat penghargaan. Pasti anak yang tidak mendapat penghargaan itu dalam hatinya ada perasaan ya minder. Kok bukan saya? Kok saya nggak seperti itu? Bahkan kalau ada anak yang modelnya seperti ini, kok saya bodoh banget sih gitu. Itu merupakan suatu hukuman juga. Kalau yang saya pelajari kemarin, merupakan suatu hukuman untuk mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Jadi mungkin itu alasan kenapa di kurikulum Merdeka ini kita tidak menerapkan peringkat. Karena ada itu. Karena teorinya seperti itu. Ada yang namanya, ada orang yang tersakiti di balik siswa yang bahagia menerima hadiah seperti itu. Secara psikologis anak usia SD dan SMP itu jiwa kompetensinya itu harus dipacu. Iya. Kalau dia biasa-biasa aja, nggak ada persaingan begitu, mereka santai. Iya. Jadi ada sebuah penelitian juga mengatakan bahwa usia SD dan SMP itu harus ada kompetisi. Jadi mungkin ya Bu Sophia, kita membuat kompetisinya jangan sampai membuat down yang kurang, gitu. Iya, dengan kita mungkin menerapkan suatu hal yang jangan sampai ada yang berkecil hati gitu dengan apa yang kita lakukan. Oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Restitusi itu sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin. Aku tadi ada. Sebagai guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang Anda lakukan? Yuk, kita bareng-bareng nih, kita cermati. Sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Yang pertama, menunjukkan kesalahan dan memintanya melihat. Oke, yang ketiga, mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Misalnya gini, kan kemarin kamu udah gak bawa buku, masa sekarang gak bawa lagi gitu ya. Yang selanjutnya, bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya kamu tidak lakukan? Ngapa nak kayak gitu? Ya. Mengkritik dan mendiamkan. Lah. Iya. Itu 9A. Iya. Kamu sudah tidak ibu anggap. Ya, itu masih kita lakukan ya. Peduli dah. Baik, restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi ini kita mau belajar namanya restitusi. Kalau ada anak membuat kesalahan,
kita tangani dengan menggunakan restitusi ini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Atau restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Lanjut. Nanti kita bahas restitusi lebih lanjut di pembahasan yang segitiga restitusi nanti ya. Kita lanjut ke keyakinan kelas dulu. Ada nggak Bapak Ibu yang sudah menerapkan keyakinan kelas? Ya, Bapak Ibu ada yang sudah menerapkan keyakinan kelas belum di kelas? Atau bahkan malah belum tahu keyakinan kelas itu apa? Saya belum tahu, Bu. Kayaknya nggak mungkin kalau Bu Dia belum tahu ini ya. Oke. Jelasin aja Bu. Oke. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Saya bacakan dulu aja ya, nanti baru dibahas. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Dari pernyataan yang ketiga itu, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Maksudnya adalah kita membuat suatu kesepakatan atau keyakinan kelas itu jangan kayak gini, misal jangan buang sampah pada sembarangan gitu. Jangan buang sampah sembarangan. Itu namanya kalimat negatif. Kalau kalimat positifnya gimana? Buang sampah pada tempatnya. Ya. Terus apalagi kalimat-kalimat positif yang bisa kita terapkan di kelas? Masuk tepat pada waktunya. Nah, kan Bu Dia bisa beri tepuk tangan dulu dong sama Bu Dia. Oke, ada lagi? Ada lagi? Ada yang bisa menambahkan keyakinan kelas apa? Disiplin cantik loh. Oh, kalau disiplin cantik loh, boleh tuh. Yang laki-laki yang nggak mau. Ya, oke. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Pastinya nggak mungkin kita bikin keyakinan kelas tapi tidak berhubungan dengan kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ya semua, karena itu keyakinan kelas, jadi semua warga di kelas itu harus bisa menaati keyakinan kelasnya. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan, nah nih ada prosedur pembuatan keyakinan kelas. Bisa Bapak Ibu terapkan nanti ketika sudah ada di kelas. Yang pertama, semua murid bercurah pendapat. Maksudnya adalah semua murid kita bebaskan untuk mengungkapkan apa pendapatnya tentang keyakinan kelas ini. Dia pengennya itu belajar yang seperti apa. Nanti disuruh ngumpulin. Dia disuruh nulis di kertas misalnya. Terus dikumpulkan. Dan kita catat semua masukan itu. Setelah itu kita susun keyakinan kelasnya dan mengganti kalimat negatif menjadi positif yang sudah kita bahas tadi. Contohnya jangan berlari di dalam kelas menjadi berjalanlah di kelas atau berjalanlah di koridor. Menemukan nilai kebajikan. Nah, maksudnya nilai kebajikan itu seperti ini. Dari kalimat berjalanlah di kelas atau koridor itu kalimat nilai kebajikannya di apa? Nih, berjalanlah di kelas, nilai kebajikannya itu ada di berjalan di kelas. Misal, buang sampah pada tempatnya. Berarti nilai kebajikannya apa? Ya buang sampah pada membuang sampahnya itu. Jadi itu termasuk disiplin positif atau budaya positif juga. Sebaliknya, sebaiknya 3 sampai 7 keyakinan saja
Walaupun nanti muridnya banyak, pasti nanti ada keyakinan kelas atau keinginan kelas yang sama ya. Jadi kita kumpulin, kita rangkum menjadi 3 sampai 7 saja dan disetujui. Terus baiknya keyakinan kelas itu kita tempel di kelas biar bisa dibaca oleh semua warga kelas. Terima kasih. Biar gak seret. Oke. Materi selanjutnya. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Bu, Pak, kita hidup itu butuh apa sih? Duit. Duit, ya makan, apa lagi? Ya. Bisa. Ya. Boleh rekreasi. Butuh kamu. Oh, butuh stas. Oh. Hidup kan? Oh, hidup. Oke. Itu kebutuhan bertahan hidup. Misalnya kesehatan ya, yang tentu kita banyak duit kalau nggak sehat ya percuma ya istri ya. Terus rumah, makan, seperti itu. Terus yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Pasti setiap orang membutuhkan sebuah kasih sayang ya, baik kasih sayang dari keluarga, teman atau orang-orang terdekat kita. Murid kita, misal ada kasus seperti ini. Saya bacakan ya. Ada murid namanya misal siapa ya? Doni misalnya. Doni ini ngambil bekal temennya, misal. Nah, itu karena dia melakukan itu karena dia tuh merasa senang kalau mengganggu. Nah, itu salah satu dia membutuhkan kasih sayang. Yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan atau kebutuhan atas kemampuannya. Ini tuh kebutuhan ini ada di kasus-kasus murid-murid kita. Jadi ada contoh lagi, misal dia seorang murid itu dia merasa hebat, misal dia ingin dikatakan hebat itu oleh teman-temannya, maka dia juga termasuk yaitu kurang kebutuhan penguasaannya. Dia pengen diakui itu pastinya ada di kalangan murid-murid kita. Yang ketiga adalah keempat adalah kebebasan. Kebutuhan akan kebebasan ini bisa dicontohkan misal gimana ya, murid kita ini bosan belajar gitu-gitu aja gitu. Kayak bapak ibu ini di ruangan ini bosan, itu juga termasuk butuh suatu kebebasan. Yang terakhir adalah kesenangan. Kebutuhan yang belum tercukup yang di sisi kesenangan atau di bagian kesenangan ini, misal ada murid yang iseng, kalau ditanyain kamu kenapa kok daya teman, jawabnya iseng aja bu, biar happy gitu. Berarti dia ada kebutuhan akan kesenangan itu belum tercukupi. Nah, ini tambahnya. Ini ada sebuah kasus Bapak, Ibu. Dinda, seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini.
tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Nah, kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh bidan ini? Tadi ada kebutuhan apa? Kesenangan, kebebasan, dan apa lagi coba? Kira-kira apa kebutuhan apa ini? Merdeka dan belajar. Kita kembali ke sini ya Bu ya. Jadi kebutuhan tadi ada 5 kebutuhan dasarnya. Kebutuhan pertama dulu. Ada kebutuhan bertani hidup, tadi saya minta tadi kelima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Kira-kira kalau dia dilarang bersenandung tadi, kesenangan. Kalau yang selanjutnya itu udah ada jawabannya nih. Ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, ternyata dia ini butuh cinta dan kasih sayang. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Jadi ternyata dia butuh kebutuhan pemasakan. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja dari ibu. Nah itu dia butuh kebebasan. 5. Posisi kontrol. Nah, ini kita nih sebagai guru kira-kira ada di posisi kontrol yang mana? Yang pertama ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yakin. Ini kan teori. Praktiknya gimana? Coba. Siapa yang masih sering seperti ini? Patuhi aturan saya atau awas ya? Apa? Ada nih, penghukum dengan nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan menunjuk. Terus ngomong sama muridnya gini, terlambat lagi. Pasti terlambat lagi tuh. Datang terlambat, kapan aja, pasti terlambat, pasti kesenangan. Siapa yang masih sering seperti itu? Berarti posisi kita sebagai guru adalah sebagai penghukum. Kita koreksi masing-masing. Coba sih, saya pengen tahu teman-teman, kalau ada murid yang tidak memakai topi saat upacara, coba Bu Datin gimana kira-kira menyikapi murid yang tidak memakai topi? Kira-kira respon Bu Datin kalau murid tersebut gimana? Mau yang sebenarnya Atau yang apa? atau mau Sebenarnya sebenarnya Eca-eca. gitu.
dia nada suaranya memelas, halus atau sedih. Nah, terus biasanya anaknya itu dideketin terus sosok lesu gitu adanya. Saya bilang nih, Adi kamu ini gimana? Kamu udah janji dengan ibu tidak akan terlambat lagi katanya. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Nah, ini adalah bagian dari kalimat pembuat rasa bersalah. Kenapa kamu sering mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Ada nggak di sini yang sering membuat rasa bersalah? Ada? Ya, musuhnya yang kalah kan? Bukan Sophia banget ya. Oke, pasifikator selanjutnya adalah teman. Teman itu guru yang seperti ini. Kalau yang saya ya udahlah, ya udah aku diam. Nah, itu kita kayak menganggap guru itu teman kita. Tuh, ayo bantu anak demi bapak, ayolah kasih sama bapak, gitu. Kasih sama ibu loh, gitu. Terus atau ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Kan kemarin udah ibu bantu sih, masa sekarang kamu kayak gitu. Nah, kayak gitu itu salah satu contoh posisi kontrol sebagai teman. Oke. Pemantau. Nah, pemantau ini yang sering kita lakukan juga. Contohnya nih, sebagai guru, gurunya bilang, Adi tahukah kamu jam berapa kita memulai? Kata Adinya, tahu Pak. Terus kata gurunya, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Kata Adi, paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Kata gurunya, ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal. Nah, pemantaunya itu di kalimat ini, apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan atau tahukah kamu jam berapa kita mulai gitu kan? Kita sering, ini jam berapa? Oh belum masuk kelas. Ini pelajaran siapa? Nah, itu adalah posisi guru pemantau. Dan terakhir adalah manajer. Posisi manajer ini yang baik dilakukan oleh seorang guru karena biasanya posisi manajer ini dilakukan oleh guru-guru yang tulus seperti Bu Dia gitu kan.
dia marah dengan temannya karena makanannya diambil. Cara kita menstabilkan emosinya itu dengan berkata, gak apa-apa kalau kamu merasa seperti itu, wajar kok, kamu juga manusia punya rasa marah, rasa senang, itu suatu hal yang manusiawi. Untuk selanjutnya yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Misal ada anak yang tidak mengerjakan PR, itu setelah kita menstabilkan identitasnya, kita memvalidasi tindakan dia yang salah tadi dengan cara atau dengan kalimat, misal kamu pasti punya alasan kenapa berbuat salah, atau kamu pasti punya alasan tidak mengerjakan PR gitu. Jadi misalnya jawabnya, ya bu, saya lupa tidak membuka buku lagi gitu. Terus saya tinggalnya di pondok bu, nggak sempat buka buku pelajaran gitu. Jadi kita validasi, oh dia di pondok sebenarnya itu bagus ya, untuk apa kegiatan di pondok, tapi kita juga tidak harus melupakan kegiatan atau pelajaran yang ada di sekolah atau mengajarkan tugas seperti itu. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini bisa dilakukan dengan kalimat apa yang kita percaya atau apa nilai-nilai yang kita sepakati kalau kita punya kesepakatan kelas tadi, atau kalau anak kita lagi ngobrol berdua dengan murid, kita tanyakan, kamu udah yakin belum mau memperbaiki kesalahan ini, seperti itu enaknya ngomong ya. Oh ternyata sudah habis. Terima kasih. Nah itu tadi materi atau aksi nyata saya, penjelasan saya tentang budaya positif. Semoga teman-teman bisa menerapkannya atau bisa bermanfaat untuk kegiatan pembelajaran teman-teman nantinya. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Ini harus nanya apa kayak yang tadi. Katanya harus kuliah sekolah tadi. Bisa pulang kali itu. Belajar lebih bagus dari belajar lebih bagus ya. Atau menanggapi boleh kalau mau bertanya. Bu, saya boleh tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu menjelaskan tentang keyakinan kan. Apakah sama dengan janji kelas itu? Perjanjian. Ya perjanjian. Contohnya apa ya? Kayak disiplin kelas gitu. Jadi kalau menurut saya, keyakinan sama janji kelas
memvalidasi konsekuensi apa gitu kan, tidak bisa. Jadi kita harus menanyakan dulu alasan dia, atau kita memvalidasi dulu perasaan dia ketika dia melakukan kesalahan itu seperti apa gitu. Lalu kita mencari solusinya tentang kesalahan-kesalahan itu berarti. Jadi tahapannya harus dilakukan dari yang pertama menstabilkan identitas, memvalidasi, dan baru menanyakan konsekuensinya. Oke, ada lagi? Cukup? Oke. Ya, saya ingin tanya, itu kan tadi ada pemberian hadiah. Jadi gimana cara menyikapi apa yang nggak boleh lagi, yang mendapatkan ranking guru bermas hadiah? Maka itu harusnya ditiadakan agar tidak memberikan rasa nyaman siswa lainnya. Oke, sepengetahuan saya memang di kurikulum Merdeka ini kita udah tidak ada lagi rankingan ya. Jadi ya tidak usah dikasih apa-apa gitu. Jadi setiap murid itu kan memiliki kompetensinya masing-masing. Jadi kita nanti teman-teman udah pernah dengar ini belum? Apa namanya? Saya lupa. Jadi misal si A, dia ini sukanya menggambar gitu. Si B sukanya menulis. Nah, kita validasi masing-masing sebagai guru. Jadi kita sebagai ketua wali kelas ataupun yang guru pelajaran ya, kita harus kita memvalidasi semua kemampuan murid kita itu. Memang sedikit ribet, tapi dengan begitu kita meminimalisir rasa kecemburuan di murid. Jadi bisa, oh iya nggak apa-apa kamu nggak hafal perkalian, tapi kan kamu pinter bikin bangun ruang dari karton, misal seperti itu. Jadi kita harus menyadari bahwa kemampuan murid kita itu berbeda-beda. Seperti itu. Gimana begitu? Cukup? Oke, karena waktu sudah siang, saya cukupkan sampai sini saja teman-teman. Saya ucapkan terima kasih banyak ke teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk duduk bersama di sini mendiskusikan tentang budaya positif. Semoga bermanfaat untuk kedepannya, dan jangan lupa untuk teman-teman yang belum mengikuti program guru penggerak, nanti kalau ada bukaan lagi ikut yuk, nggak ada ruginya. Ya, kita akan dapat banyak ilmu yang belum kita pelajari, terutama saya mungkin ya teman-teman di sini sudah banyak senior, sudah banyak yang tahu tentang ilmu-ilmu yang terus saya sampaikan ini, tapi untuk saya pribadi ilmu-ilmu ini benar-benar baru saya pelajari. Jadi saya sendiri merasa senang mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Oke, cukup itu saja dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara kita hari ini. Satu hal yang penting Bapak Ibu, lihatlah seseorang itu yang positifnya. Jangan ingat-ingat yang negatif, karena secara naluri manusia itu ingin terlihat bagus, indah, cantik, baik, pandai. Kalau yang jelek-jelek cukup disimpan dalam hati.